Bab 1151, Pil Surgawi. Ledakan besar-besaran menarik perhatian semua celestial di luar sarang laba-laba, termasuk Bai Xiaochun. Meskipun mereka tidak dapat secara langsung melihat apa yang terjadi, dari sifat suara. Mereka dapat menentukan bahwa kaisar-kaisar jahat dan santo kaisar saat ini sedang bertarung dengan klon penguasa. Itu bertarung melawan dua kaisar kuno. Klon ini sangat kuat. Ledakan dan getaran pertempuran berlangsung selama 6 jam penuh, membuat Bai Xiaochun dan semua makhluk langit lainnya terkejut. Semua orang menjaga basis kultivasi mereka berputar dan menjaga mereka, kalau sesuatu yang tidak biasa terjadi. Mereka semua yakin bahwa dengan dua Archons bekerja bersama, semuanya akan berjalan lancar. Namun, seiring berjalannya waktu, kepercayaan mereka mulai goyah. Rupanya, pemikiran yang berlaku adalah bahwa masalah itu seharusnya ditangani lebih cepat. Akhirnya, 3 hari telah berlalu, di mana dentuman dan getaran terus mengguncang sarang laba-laba. Selain itu, meskipun sarang laba-laba tidak berkembang, dan pada kenyataannya menyusut, ada banyak area yang tampaknya mengeras menjadi sesuatu seperti permukaan telur. Pemandangan aneh ini menyebabkan hati Bai Xiaochun dan para celestial lainnya berpacu, dan dipenuhi dengan perasaan semakin tidak nyaman. Dekat dengan tempat Bai Xiaochun duduk adalah Gu Tianjun dan Sima Yunhua. Ini terlalu lama, kata Gu Tianjun dengan nada lirih. Kamu tidak akan berpikir sesuatu yang terlalu tak terduga bisa terjadi, jawab Sima Yunhua. Celestial Spirit Aget tertawa dalam-dalam di Schadenfreude dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Adapun Bai Xiaochun, dia hanya duduk di sana sambil berpikir. Di sisi lain lubang itu, para celestial dari dinasti Kaisar Phil juga terlibat dalam percakapan yang hening, atau menganalisis situasi sebaik mungkin. Akhirnya, hari keempat datang, dan semua orang sampai pada kesimpulan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Itu mencapai titik bahwa Gu Tianjun dan Celestial Virupaksa sedang bersiap-siap untuk masuk ke dalam untuk menyelidiki situasi. Namun, saat itulah ledakan gemuruh meletus yang jauh melampaui apapun dari sebelumnya. Itu seperti sejuta baut kilat yang menyerang pada saat yang sama. Dan itu disertai dengan jeritan yang menyebabkan semua pikiran surgawi berputar. Pada saat itu, 2 sinar cahaya ditembakkan dari lubang di sarang laba-laba. Sebelum ada yang bisa bereaksi, kedua balok itu telah berpisah dan muncul di tengah-tengah pasukan dari 2 dinasti yang berbeda. Mereka tidak lain adalah Saint Emperor dan Vile Emperor. Wajah mereka pucat, dan keduanya jelas terluka, dengan darah mengalir keluar dari mulut mereka, dan mata mereka suram. Semua benda langit memandang, jantung berdebar kencang. Sebelum ada yang bisa mengajukan pertanyaan, Saint Emperor melirik Gu Tianjun, Bai Xiaochun dan para bidadari lainnya, dan dengan nada yang sangat serius berkata. Cloning penguasa itu adalah entitas reptilian yang merah tua. Basis budidayanya berada di pertengahan Reala Archayan, hanya di ambang terobosan. Kaisar Vile dan aku bergabung untuk menyerang, dan bahkan menggunakan kartu truf kami. Pada akhirnya, hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah melukainya, dan menjatuhkan basis budidayanya ke alam surgawi. Terluka serius, ia melarikan diri, menggunakan beberapa kemampuan ilahi yang tidak diketahui untuk menghindari kita sepenuhnya. Tidak ada jumlah pencarian yang menemukan petunjuk apapun. Aku ingin kalian berlima masuk ke sana dan mencarinya. Hasil yang ideal bagi kamu untuk menemukan dan menangkapnya. Tetapi jika perlu, mayatnya akan melakukannya. Either way, kamu harus mendapatkan. Jika ada di antara kalian yang menemukannya, maka aku akan memberi kalian hadiah berlima dengan pil surgawi. Saint Emperor tahu bahwa jika dia menginginkan dukungan penuh dan kerja sama dari para celestialnya, dia perlu menawarkan hadiah yang bagus. Meskipun agak menyakitkan baginya, dia tidak ragu untuk melakukan hal itu. Pil surgawi. Sima Yunhua berkata tanpa sadar, tidak bisa menahan diri. Bai Xiaochun tidak sepenuhnya yakin tentang apa itu, tetapi mengingat namanya, dia setidaknya bisa menebak. Melihat ekspresi wajah Bai Xiaochun, Saint Emperor melanjutkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.
Dari saat dinasti Saint Emperor didirikan hingga hari ini, aku hanya mengumpulkan total 17 pil surgawi. Sampai sekarang, aku memiliki 9 yang tersisa. Mengkonsumsi satu akan memberi kamu peluang 60% untuk mencapai terobosan dalam alam surgawi. Petik 2 titik titik. Ketika Bai Xiaochun mendengar itu, matanya melebar, dan jantungnya mulai berdebar. Rupanya, pil surgawi bisa memberinya manfaat sebanyak kekuatan hidup yang ia ambil dari kantung telur. Aku tidak percaya pil seperti itu ada, pikirnya. Ekspresi kegembiraan di wajah Gu Tianjun dan Celestial Agate Spirit menunjukkan pil seperti apa itu. Bagaimanapun, mereka sudah berada di alam celestial akhir. Aku bertanya-tanya apakah itu akan membantu seorang celestial yang mencoba masuk ke alam Archayan. Melirik ke arah kekuatan-kekuatan dinasti Kaisar Vile. Dia bisa melihat bahwa para celestial itu tampak sama-sama bersemangat. Dan tentu saja, Gu Tianjun dan pasukan dinasti Saint Kaisar lainnya memperhatikan hal yang sama. Pandangan saling dipertukarkan di kedua sisi saat semua orang saling mengukur. Jelas, meskipun dua Kaisar Archayan telah melukai tiruan kedaulatan, mereka juga sangat terkuras dalam prosesnya. Selanjutnya, mereka masih berniat memenangkan hadiah keseluruhan. Karena itu, keduanya khawatir tentang yang lain keluar di atas, dan juga khawatir tentang klon reptil yang melarikan diri. Apa yang paling tak terduga dalam seluruh hal adalah bahwa klon yang berdaulat ternyata berada di puncak Mid Archayan Realm, yang jauh lebih kuat dari yang mereka harapkan. Yang paling mengkhawatirkan mereka adalah kemungkinan bahwa, jika lolos, itu akan menjadi lebih kuat, yang bisa mengarah pada bencana sejati. Setelah banyak pertimbangan, mereka berdua mencapai kesepakatan. Tak satu pun dari mereka akan mengambil tindakan. Mereka akan berjaga-jaga di luar kalau-kalau klon yang berdaulat berusaha melarikan diri, dan meminta bawahan mereka masuk untuk bersaing memperebutkan kesempatan untuk menangkap atau membunuhnya. Tentu saja, itu jelas bahwa karena bagaimana pasukan dinasti Kaisar Vil melebihi jumlah dinasti Saint Kaisar, pasti ada beberapa perjanjian lain yang dicapai oleh dua kaisar untuk menebus perbedaan. Namun, Bai Xiaochun tidak bisa memikirkan apa itu. Dalam kedua kasus itu, kesempatan di pil surgawi menarik, dan di atas itu, ia sebenarnya sangat tertarik pada klon yang berdaulat bahwa kedua Arkans menganggapnya begitu serius. Itu mungkin berisi petunjuk tentang bagaimana menerobos ke alam Archayan. Meskipun aku agak jauh dari itu, akan sangat disayangkan melihat nasib baik pergi ke orang lain. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang berpikiran seperti itu. Surgawi dari kedua belah pihak semua mempertimbangkan hal yang sama. Namun, tidak ada yang mau terlalu serakah. Jelas, kedua Archayan sadar bahwa salah satu bawahan mereka berpotensi mencoba mengambil hadiah untuk diri mereka sendiri. Karena itu, tampak jelas bahwa salah satu hadiah tak terucapkan untuk diperebutkan adalah bagian dari daging dan darah klon yang berdaulat, dengan sisanya diserahkan kepada salah satu kaisar. Itu hanya dugaan, tetapi tampaknya sangat mungkin untuk langit. Bagaimanapun, pengaturan semacam itu telah dilakukan lebih dari satu kali di masa lalu. Dekrit Dharmamu akan dipatuhi, Saint Emperor, kata Gu Tianjun, menggenggam tangannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang melesat ke sarang laba-laba. Sima Yunhua, Chen Su, dan roh berumur surgawi semuanya membuat deklarasi yang sama, dan kemudian bergabung dengan Gu Tianjun untuk terbang ke dalam. Demikian pula, Celestial Dinasti Kaisar-Kaisar, termasuk Gong Sun Wan, semuanya melesat ke dalam lubang. Tidak memiliki alasan logis untuk menolak masuk, Bai Xiaochun juga berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke dunia di dalam sarang laba-laba. Setelah mereka pergi, Saint Emperor dan Vile Emperor duduk bersila dan bertukar pandang. Kemudian mereka mengirim akal ilahi mereka ke segala arah untuk memastikan cloning kadal tidak melarikan diri dari lokasi lain. Mereka tidak memberikan ruang gerak untuk melarikan diri. Mungkin juga berhenti bermimpi, kata Kaisar Vile tiba-tiba, senyum dingin bermain di wajahnya. Darah dan darah penguasa akan pergi ke aku. Dan sesuai kesepakatan kami, aku akan memberi kamu 20%. Petik 2 titik titik.
Sang Kaisar Suci memandang ke atas, dan semua kehangatan hilang darinya. Terlihat kedinginan dan bahkan geram, dia berkata, kaulah yang sengaja melepaskannya lebih awal. Kalau tidak, kita tidak akan berada dalam situasi yang menjengkelkan ini. Petik 2. Sebagai tanggapan, Kaisar Vile terkekeh. Tunggu dan lihat apa yang terjadi, katanya. Lalu dia menutup matanya. Bab 1152, Berkelahi. Karena bagaimana laba-laba membentuk langit dunia di dalamnya, semuanya menjadi gelap hingga larut malam. Orang fana mungkin memiliki kesulitan melihat, tetapi tentu saja, para pembudidaya tidak memiliki masalah seperti itu. Namun, semuanya berwarna abu-abu dan berdebu, dari gunung hingga tanaman. Selain Bai Xiaochun dan Gongsun Waner, semua benda langit merasa agak tidak nyaman. Siapapun yang memasuki tempat seperti ini untuk pertama kalinya akan merasa khawatir. Seperti halnya di Kabupaten Murnain, beberapa desa, kota, dan kota tidak tertutup debu, dan berisi para pembudidaya dan warga yang fana. Namun, mereka semua berjalan seperti orang mati berjalan, membuat adegan yang sangat mengejutkan. Bai Xiaochun dan Gongsun Waner telah melihat hal-hal seperti itu sebelumnya, tetapi yang lain tidak. Karena itu, mereka berdua lebih cepat menyesuaikan diri, dan segera menuju kedua arah yang berbeda untuk memulai pencarian mereka. Lagi pula, ini bukan daerah tunggal seperti Murnain. Ini mencakup lebih dari setengah dari seluruh domain abadi kedua, setidaknya 7 prefektur. Area yang akan dicakup dalam pencarian klon berdaulat yang terluka sangat luas, untuk sedikitnya. Tentu saja, pencarian dilakukan oleh 12 dewa. Dalam domain abadi, itu adalah tingkat kekuatan yang tidak bisa disaingi. Selanjutnya, setiap surga bisa mencari area yang luas dengan akal ilahi. Fakta bahwa klon yang berdaulat telah dilukai oleh 2 Archaians berarti bahwa fluktuasi yang dipancarkan akan lebih mudah dideteksi, dan juga, itu akan lebih lemah. Oleh karena itu, kelompok itu mencari dunia di dalam sarang laba-laba dengan penuh semangat, sadar bahwa, paling buruk, mungkin perlu beberapa waktu untuk menemukan tambang mereka. Saat Bai Xiaochun dan Gongsun Wan berangkat, para dewa lainnya memilih arah yang berbeda dan mengikuti. Semua orang berharap untuk berhasil dengan sendirinya, dan akan bergabung hanya jika diperlukan nanti. Kaisar-kaisar jahat dan Santo Kaisar dengan sengaja mengatur segala sesuatunya sehingga para bawahan mereka akan terhindar dari bekerja bersama. Bagaimanapun, hadiah akan diberikan terlepas dari siapa yang sebenarnya melakukan perbuatan itu. Sangat mudah untuk membayangkan konflik pecah antara kekuatan kedua dinasti jika surga dari sisi yang berlawanan keduanya datang di klon kedaulatan pada saat yang sama. Tetapi mengingat wilayah besar yang terlibat, itu sepertinya tidak mungkin. Bai Xiaochun melesat di udara, perasaan ilahinya menyapu daerah itu saat dia mencari petunjuk. Ini adalah tiruan yang berdaulat. Mungkin itu terluka, tetapi yang harus kita lanjutkan adalah perkataan kaisar-kaisar dan Santo Suci. Bai Xiaochun tidak bisa tidak menganalisis masalah ini saat ia melanjutkan. Bagaimanapun, hanya dia dan Gongsun Waner yang secara pribadi telah berurusan dengan cloning berdaulat ini sebelumnya. Ketika dia memejamkan matanya, dia bisa membayangkan bahwa satu serangan telapak tangan mengurangi seluruh Murnain County menjadi abu. Dia juga memiliki perasaan bahwa alasan mengapa cloning itu hanya sehelai rambut karena berada di alam Archaian akhir adalah karena sedikit kekuatan hidup yang dia curi dengan Eternal Parasol. Aku bertaruh jika kadal itu benar-benar berada di alam Archaian akhir. Vile Emperor dan Saint Emperor akan berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada mereka sekarang. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari bahwa Sultan Klon yang paling mungkin membencinya sampai tingkat yang sangat mendalam. Bukannya aku sengaja melakukannya. Siapa yang memintanya untuk mendirikan toko tepat di pintu depan aku? Dia benar-benar merasa seperti mendapatkan ujung tongkat yang pendek dalam masalah ini, tetapi menyadari tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Jika dia menemukan jejak kadal, dia hanya akan mengirim pesan ke surga lain dan menunggu mereka datang membantu. Orang-orang lain di Celestial mungkin mempertimbangkan untuk mencoba mengambil klon untuk mereka sendiri, tetapi bukan Bai Xiaochun.
Sebenarnya, dia benar-benar berharap surgawi Vile Emperor dinasti melacaknya terlebih dahulu. Biarkan mereka menjadi orang-orang yang memuji kecakapan pertempuran hal itu saat ini. Karena semua pemikiran ini, ia tidak benar-benar melakukan upaya pencariannya dengan sangat teliti. Baginya, keselamatan adalah prioritas. Dia bahkan tidak memperhatikan dengan cermat apa yang dikatakan akal ilahinya tentang lingkungannya. Daerah yang dicakup oleh sarang laba-laba sangat besar, dan tak lama, 3 hari telah berlalu. Kedua belas surgawi semuanya mencari di berbagai daerah, dan juga tetap berhubungan. Dengan mempertahankan kewaspadaan penuh, mereka tidak memberikan kesempatan kepada klon kedaulatan untuk lolos dari genggaman mereka. Banyak Celestial berasumsi ada yang lebih dari situasinya daripada yang dilepaskan oleh kedua Arkans itu, dan beberapa menduga bahwa mereka mungkin dibuang sebagai umpan. Pikiran itu menyebabkan semua orang lebih waspada daripada biasanya. Bai Xiaochun sangat berhati-hati. Meskipun dia belum menemukan petunjuk tentang cloning itu, dia telah menemukan 7 atau 8 desa seperti yang dia masuki di Murnain County. Dari luar, semuanya tampak normal di tempat-tempat seperti itu, kecuali tawa yang menggema dari dalam diri mereka. Dia selalu menghindari tempat-tempat seperti itu ketika dia melihat mereka. Dia menuju ke arah umum prefektur Mistisea, dan ketika hari-hari berlalu, dia secara bertahap mulai melihat daerah-daerah yang dikenalnya. Dia mengenali kota-kota tertentu, dan meskipun tidak ada yang berisi para pembudidaya dengan rakus melahap satu sama lain, mereka masih menyebabkan suasana hatinya tenggelam. Sambil mendesah, dia melanjutkan ke utara. Pada satu titik, ekspresinya berkedip, dan dia menarik giok transmisinya keluar dari tasnya. Setelah memindai dengan akal ilahi, dia mendengar suara roh umur semesta bergema di telinganya. Aku menemukannya, katanya bersemangat. Kalian semua, cepatlah ke sini. Pada saat itu, aliran akal ilahi muncul yang mengarah ke arah tertentu. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali dengan ragu, lalu berbalik dan mengikuti akal ilahi. Selama beberapa hari terakhir, dia mempertahankan kecepatan yang bisa digambarkan sebagai tidak cepat atau lambat. Tapi situasinya mendesak sekarang, jadi dia segera bergerak, beralih ke teleportasi untuk bergerak lebih cepat. Syukurlah, jarak yang terlibat tidak besar, dan dengan kekuatan regeneratif teknik abadi hidup yang abadi untuk membantunya, ia mampu mempertahankan kecepatan yang luar biasa. Melesat di udara, dia terus mengikuti arus indera ilahi selama 6 jam. Selama waktu itu, kecepatannya membantunya menempuh jarak yang akan memakan waktu berhari-hari untuk langit rata-rata. Akhirnya, dia merasakan aura roh umur surgawi di depannya. Selain itu, ada fluktuasi mengejutkan yang mengindikasikan formasi mantra sedang menyegel area yang luas. Ketika Bai Xiaochun mendekat, dia melihat cahaya merah menyala dari formasi mantra, yang bercampur dengan kabut hitam tebal. Itu hampir tampak seolah-olah mangkuk besar terbalik yang menutupi daerah itu, yang berjarak sekitar 500 km dari sisi ke sisi. Hanya nyaris tidak terlihat di atas kabut hitam adalah 3 wajah besar, yang tidak lain adalah Celestial Deadfall, Prince Ur Demon dan Daoist Heavenspan. Yang semuanya menatap dingin pada roh umur surgawi, serta Gu Tianjun dan Sima Yunhua, yang berdiri di samping, ekspresi berkedip ketika mereka menunggu dengan cemas. Advertisements. Ketika Bai Xiaochun muncul, mereka bertiga segera menatapnya, dan ekspresi mereka menjadi cerah. Chen Su masih sekitar 4 jam jauhnya. Tidak ada waktu untuk menunggu. 3 langit lainnya dengan cepat mulai memperbarui Bai Xiaochun tentang situasinya. Roh berumur surgawi adalah yang pertama menemukan cloning daging dan darah penguasa. Namun, klon bergerak terlalu cepat, dan lolos. Ketika spirit umur surgawi mengejar, Celestial Virupaksa tiba, dan memanggil pasukan Vile Emperor dinasti lainnya untuk membantunya. Para Celestial dinasti Kaisar Kekaisaran memiliki keunggulan jumlah, dan muncul di depan Gu Tianjun dan Sima Yunhua. Mereka tidak hanya membuat formasi mantra untuk mencegah roh umur surgawi keluar, tetapi Celestial Deadfall mempertahankannya dengan cara yang menyegel apapun yang ada di dalamnya. Itu adalah sejumlah Celestial yang mencoba menangkap klon yang berdaulat. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kata Gu Tianjun dengan gigi terkatup, matanya berkedip dengan tekad.
Ayo serang dan lihat apakah kita bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam formasi mantra. Sima Yunhua dan Celestial Agate Spirit mengangguk setuju. Mengenai Bai Xiaochun, dia menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka, dan bahwa jika dia tidak membantu, itu mungkin juga yang terakhir. Melambaikan tangannya, dia memanggil Great Sword of the North. Bahkan ketika cahaya pedang berkilauan, mereka berempat menjadi sinar cahaya berkilauan yang melesat ke arah formasi mantra. Daoist Heavenspan, Pangeran Urdemon, dan Celestial Deathfall jelas terkejut, dan memusatkan lebih banyak kekuatan untuk mempertahankan formasi mantra. Tepat ketika kedua belah pihak akan berbenturan, sesuatu yang dramatis terjadi. Jeritan mengerikan berdengung keluar dari kabut yang mengisi formasi mantra. Bab 1153, Mematahkan Formasi. Jeritan kesakitan bukanlah tipe yang akan keluar dari mulut manusia. Itu adalah seruan menusuk dari semacam binatang yang telah menghadapi krisis yang mematikan, jenis lolongan yang datang pada saat-saat terakhir kehidupan. Saat itu menembus kabut formasi mantra, menyebabkan mereka beriak dan memuntir, wajah-wajah besar yang mewakili Celestial Deathfall dan rekan-rekannya semua berkedip dengan takjub. Yang juga terguncang adalah Gu Tianjun dan Sima Yunhua. Itu tiruan yang berdaulat. Sial, mereka akan berhasil. Saat mereka berdua menambah kecepatan, Gu Tianjun mengirim ledakan pedang Qi menebas, cukup kuat untuk merobek dunia. Adapun Sima Yunhua, ia melakukan gerakan mantra, memanggil 9 klon yang bergabung dengan dirinya yang sebenarnya untuk melepaskan kecakapan pertempuran yang mengejutkan. Hal-hal belum berakhir, meskipun roh umur surgawi habis-habisan, memanggil cahaya warna-warni yang berisi hukum kehancuran magis. Bai Xiaochun mulai gugup. Jika klon yang berdaulat memang terbunuh, maka mempertimbangkan bahwa pasukan dinasti Kaisar Vile memiliki keuntungan jumlah. Tidak mungkin bagi orang-orang dinasti Sein Kaisar untuk mengambilnya dari mereka. Satu-satunya harapan yang mereka miliki adalah jika klon itu belum dibunuh. Cloning penguasa ini jauh lebih lemah daripada yang kamu harapkan. Tidak punya banyak waktu untuk menganalisis situasi, Bai Xiaochun menebas dengan Great Sword of the North. Bergabung dengan pasukan langit lainnya. Serangan yang diciptakan oleh mereka berempat seperti badai besar yang menghantam langsung ke formasi mantra. Langit dan bumi bergetar hebat ketika celah besar terbelah di permukaan berkabut dari formasi mantra. Biasanya, serangan gabungan mereka tidak akan begitu efektif. Namun, seruan klon penguasa beberapa saat lalu telah melemahkan formasi mantra secara signifikan, meletakkan dasar yang sempurna. Alasan mengapa Celestial Deathfall. Daoist Heavenspan dan Prince Urdemon belum memasuki formasi mantra untuk bergabung dalam pertarungan sebelumnya adalah karena mereka telah ditugaskan untuk mencegah pasukan dinasti Sein Emperor masuk. Semua dari mereka segera menuangkan lebih banyak kekuatan ke dalam formasi, menyebabkan puluhan tangan besar untuk meraih dan meraih langit musuh. Tangan-tangan itu didukung oleh formasi mantra itu sendiri, dan basis kultivasi dari para penanam dinasti Kaisar Vile, menjadikannya sekuat seseorang di pertengahan alam surgawi. Hampir setengah dari mereka langsung menuju ke Gu Tianjun, dengan beberapa dari mereka menuju ke spirit berumur surgawi, dan hanya 6 yang berbelok untuk menemui Bai Xiaochun dan Sima Yunhua. Meskipun kekuatan mendukung mereka, tangan tidak menyerang secara ofensif. Mereka hanya membela dan melecehkan Celestial dinasti Sein Kaisar. Jelas, tujuan pasukan dinasti Kekaisaran Vile hanyalah untuk memberi viral paksa surgawi dan yang lainnya waktu untuk menyelesaikan tugas mereka. Boom terdengar di sana-sini. Bai Xiaochun mengayunkan Great Sword of the North, memotong salah satu tangan besar menjadi 2 dan memaksa 2 lainnya untuk mundur. Pada saat yang sama, roh berumur surgawi dan Gu Tianjun sama-sama menghadapi perlawanan yang parah, sehingga mustahil bagi mereka untuk memasuki formasi mantra. Formasi mantra sangat kuat untuk memulai, dan sedang didukung oleh 3 Celestial. Kecuali jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kemungkinan akan membutuhkan beberapa jam untuk menyelesaikannya sebelum mereka bisa menerobos. Pada titik inilah tangisan menusuk lainnya bergema keluar dari dalam kabut, bahkan lebih intens dari sebelumnya. Karena kabut formasi mantra sudah rusak, fluktuasi-fluktuasinya berubah menjadi ketidakstabilan lebih lanjut, dan bahkan mulai bergoyang-goyang. Banyak tempat di permukaannya yang tumbuh sangat tipis.
Mata berkilauan, Bai Xiaochun merilis lebih banyak pedang Qi dari Great Sword of the North. Pada saat yang sama, para celestial lainnya mengeluarkan kartu truf dalam bentuk kemampuan ilahi yang mengejutkan. Deathfall, Daoist Heavenspan, dan Prince Ur-Demon tampak terkejut. Sadar bahwa titik kritis telah tiba, mereka menggigit lidah mereka dan memuntahkan darah, menarik lebih dalam pada basis kultivasi mereka untuk menambah kekuatan pada pembentukan mantra. Dan mudah-mudahan menstabilkannya. Itu adalah saat konflik sengit antara kedua belah pihak, semua berpusat di sekitar formasi mantra. Terlepas dari ledakan dan suara gemuruh, formasi mantra ini jelas luar biasa, dan ketiga langit yang mengoperasikannya tidak menahan apapun. Meskipun Bai Xiaochun dan kawan-kawannya menyerang dengan tingkat kekuatan yang mengejutkan, dan membuat kemajuan, semakin mereka maju, semakin banyak tangan yang muncul untuk melawan mereka. Dan semakin banyak energi yang menghambat kemajuan mereka. Bahkan, energi itu dengan cepat berubah menjadi kekuatan pengusiran. Sial, formasi mantra macam apa ini? Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan pernah punya cukup waktu untuk masuk. Dan bahkan jika kita melakukannya, bagaimana kita menghentikan mereka dari berhasil? Tiga celestial dari dinasti Saint Emperor mengertakkan gigi dan terus berjuang. Adapun Bai Xiaochun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun selama ini, tetapi terus-menerus mengamati kabut, mencoba memutuskan apakah itu layak untuk mengambil sedikit risiko. Dia tahu bahwa heks kematiannya tidak cukup kuat untuk sepenuhnya mengabaikan kabut formasi mantra, tetapi setidaknya, itu bisa membawanya masuk ke tempat pertempuran berlangsung. Sayangnya, akan terlalu menguras tenaga untuk membawa yang lain bersamanya. Dan dengan demikian, dia terkoyak. Bahkan ketika dia mencoba membuat keputusan akhir, suara siulan muncul dari belakangnya. Di kejauhan, seberkas cahaya putih mendekat, yang di dalamnya adalah seorang lelaki tua dalam jubah Daois, yang memiliki kemiripan dengan makhluk transenden. Dia tak lain adalah Chen Su. Dia adalah yang terakhir dari langit dinasti Saint Kaisar yang tiba. Sebelumnya, Gu Tianjun telah mengiriminya pesan mendesak untuk datang. Dan ia telah menggunakan sihir Daois yang sangat melelahkan yang memanfaatkan kekuatan teleportasi untuk membawanya ke sini secepat mungkin. Para celestial lainnya tampak bersemangat, sedangkan para celestial Kaisar Vile memiliki reaksi yang berlawanan. Mereka bertiga bisa menangani 4 musuh langit dengan susah payah, setidaknya dalam upaya untuk menunda mereka. Tetapi 5 surga berbeda. Jika formasi mantra dalam kondisi sempurna, itu akan menjadi satu masalah. Tapi saat ini, itu tidak stabil, dan setiap jeritan klon penguasa melemahkannya lebih jauh. Sekarang, sepertinya tidak mungkin itu akan bertahan lama. Bahkan ketika ketiga langit dinasti Vile Kaisar bereaksi dengan kaget, Chen Su tiba. Tidak melambat sesaat, dia melakukan gerakan mantra dua tangan yang mengirim banyak baut kilat emas terbang keluar, yang dengan cepat terbentuk menjadi serangkaian bola petir. Setiap bola petir berisi kekuatan penghancur surga, pemadaman bumi yang bergabung dengan serangan gabungan dari para celestial dinasti Saint Kaisar lainnya. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan terlihat guncangan muncul di wajah musuh. Dengan kekuatan besar dari kemampuan ilahi gabungan mereka, Bai Xiaochun dan rekan-rekannya semakin dekat dan lebih dekat untuk memasuki formasi mantra. Sialan, teriak Pangeran Ur-Demon, matanya merah. Melakukan gerakan mantra dua tangan, dia memuntahkan energi murni. Dia bergabung dengan Deathfall dan Daoist Heavenspan, yang berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan formasi mantra. Pada saat itu, tiba-tiba, pekikan ketiga terdengar dari klon yang berdaulat. Jeritan ketiga ini melampaui dua lainnya. Sungguh menakjubkan mendengar, dan segera menyebabkan pembentukan mantra mulai bergetar berbahaya. Bahkan sepertinya akan runtuh kapan saja. Ini adalah kesempatan kita, kata Gu Tianjun, matanya berkedip cerah. Tidak perlu kata-kata lebih lanjut. Bai Xiaochun, Chen Su, Aget Spirit dan Sima Yunhua semuanya bergabung, melepaskan kekuatan penuh dari basis kultivasi mereka dan kemampuan ilahi mereka yang paling kuat. Serangan mereka menciptakan sesuatu seperti naga jahat yang dengan ganas menyerang formasi mantra. BOOM.
Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terjadi ketika naga jahat itu menghancurkan lubang besar ke dalam formasi mantra yang terhuyung-huyung, yang kemudian mulai runtuh. Celestial Deathfall, Daois Heavenspan dan Prince Urdemon semua batuk seteguk darah dan jatuh kembali dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu, kabut menghilang, dan medan perang terungkap. Apa yang mereka lihat, adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Jeritan sengit bisa didengar, datang, bukan dari klon yang berdaulat, tetapi dari salah satu dari 7 Celestial dari dinasti Vile Emperor, wanita tua itu. Basis kultivasinya berada di pertengahan alam surgawi, namun, ia saat ini dibelah dua. Darah berhamburan keluar saat bagian atas tubuhnya melayang mundur, ekspresi ketakutan dan keheranan muncul di wajahnya. Bab 1154, Peluang yang Sempurna. Wajah wanita tua itu menjadi gelap, seolah-olah dia telah diracun. Darah hitam menetes keluar darinya, dan bahkan lebih jelas lagi, simbol magis hitam telah muncul di atas kepalanya. Simbol magis berkedip cepat, dan siapapun yang melihatnya dengan cermat akan melihat bahwa itu menekan gambar yang diproyeksikan yang tampak persis seperti wanita tua itu. Itu tidak lain adalah keilahiannya yang baru lahir, seperti yang diproyeksikan oleh Dausitnya. Rupanya, simbol magis menyegel Dausitnya di dalam tubuhnya yang rusak, yang saat ini sedang dimakan oleh racun. Jika dia mati, Dausit tidak akan bisa membebaskan dirinya sendiri, dan pada akhirnya akan terhapus. Dengan demikian, wanita tua itu akan kehilangan kesempatan untuk dibangkitkan. Bai Xiaochun dan semua orang yang hadir benar-benar terkejut. Namun, hal-hal belum berakhir. Bahkan ketika wanita tua itu mencoba melarikan diri, seseorang muncul yang berusaha melarikan diri, wajahnya ditutupi oleh topeng teror. Itu tak lain adalah pendeta Devourer. Dia batuk darah seperti orang gila, dan auranya lemah luar biasa. Dia tampak ketakutan, dan meskipun dia bergerak dengan kecepatan tinggi, simbol sihir hitam melayang di atas kepalanya yang terlihat mirip dengan yang terhubung dengan wanita tua itu. Perbedaan utama adalah bahwa simbol ini ternyata mengandung kekuatan hukum magis yang merusak tubuh pendeta Devourer. Lebih jauh di belakangnya adalah lampu merah menyala yang sudah mulai melaju cepat dari area kabut yang menghilang. Begitu Bai Xiaochun melihat lampu merah itu, dia merasakan sesuatu yang akrab, itu jelas entitas jahat dan meledak yang sebenarnya berusaha melarikan diri ke kejauhan. Terakhir yang muncul adalah Celestial Virupaksa, yang kehilangan lengan, dan yang wajahnya sepucat lembaran. Namun, dia tampaknya menentang sampai ke titik kegilaan saat dia mengejar lampu merah. Paham, teriaknya, hampir mati. Segera setelah Celestial Virupaksa mulai melakukan pengejaran, Celestial Deathfall, Daois Heavenspan dan Prince Urdemon mengertakkan gigi mereka dan berlari untuk memblokir jalur lampu merah. Gu Tianjun, Sima Yunhua, dan roh berumur surgawi juga berpisah dalam upaya untuk memblokir jalan mundurnya yang lain. Bai Xiaochun bergabung dengan mereka. Namun, bahkan ketika mereka bergerak ke posisi, cahaya berwarna darah berhenti bergerak, dan jeritan menusuk bergema keluar dari dalamnya. Sekarang setelah cahaya berhenti bergerak, sesuatu menjadi terlihat, makhluk aneh yang tampaknya menjadi bagian manusia dan bagian kadal. Itu memiliki anggota badan dan dada seseorang, tetapi ditutupi dengan sisik berwarna darah. Fitur wajahnya menjadi jelas, mengungkapkan bahwa itu laki-laki. Namun, matanya memiliki pupil ganda, dan lidah panjang bercabang keluar masuk mulutnya. Badai angin yang disebabkan oleh jeritan benda itu mengandung kekuatan yang mirip dengan alam surgawi akhir, dan saat melayang. Makhluk langit yang lebih lemah seperti Deathfall tidak punya pilihan selain mundur. Adapun Bai Xiaochun, dia segera mengayunkan Great Sword of the North untuk melindungi dirinya sendiri. Hanya Gu Tianjun dan Celestial Virupaksa yang cukup kuat untuk melawannya, dan pada kenyataannya, terus berlanjut, melepaskan serangan kartu truf ke klon berdaulat yang jelas melemah. Mata penuh kegilaan, klon mulai melawan, menyebabkan ledakan terjadi di mana-mana. Bai Xiaochun mundur beberapa langkah, tidak mau melibatkannya. Namun, itu tidak banyak bermanfaat, karena klon itu tiba-tiba berbalik dan menyerbu ke arahnya.
Dua muridnya dipenuhi dengan kebencian, dan segera setelah Bai Xiaochun menyadarinya, jantungnya mulai berdebar. Dia benar-benar ingin membalas dendam padaku. Namun, Bai Xiaochun juga tahu bahwa mundur bukanlah pilihan. Memperkuat dirinya sendiri, dia mengangkat Great Sword of North di atas kepalanya dan memotongnya ke arah klon yang berdaulat. Dengan menjerit, klon itu mundur, dan sekali lagi dikelilingi oleh Celestial lainnya. Sekarang bukan waktunya untuk memihak, semua orang habis-habisan dalam upaya ini untuk mengurangi klon yang berdaulat. Jangan biarkan itu pergi. Celestial Virupaksa berteriak dengan mendesak. Kekuatan regenerasinya sangat luar biasa. Jangan berikan waktu untuk sembuh. Petik 2 titik titik. Semua makhluk langit lainnya menyerang dengan sangat mendesak, tidak menahan apapun. Pemukulan gabungan mereka terus melemahkan klone yang berdaulat, perlahan-lahan memakainya. Lagi pula, pemandangan yang baru saja disaksikan oleh para Celestial surga itu sangat mengejutkan. Nasib buruk dari wanita tua itu, pemandangan tubuh pendeta Devourer yang meleleh, dan anggota badan yang hilang dari Virupaksa semuanya menunjukkan betapa luar biasa kuatnya klon ini. Lebih jauh, jika benda itu lolos dan mereka kehilangan kesempatan ini, kemudian mempertimbangkan kekuatan regenerasinya dan kemampuan untuk menyerap kekuatan hidup. Maka pada saat mereka menemukannya lagi, itu akan sepenuhnya pulih, atau dekat dengannya. Jika itu terjadi, maka tidak ada dari mereka yang dapat menyelesaikan misi mereka. Dan jika Vile Emperor dan Saint Emperor akhirnya harus datang untuk menyelesaikan pekerjaan sendiri, maka hadiah yang telah ditawarkan kemungkinan akan ditahan atau dibatasi. Ekspresi putus asa muncul di mata klon yang berdaulat. Mengetahui bahwa itu tidak bisa melarikan diri, dan melihat dirinya sedang dilemahkan pada saat itu, ia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Ketika itu terjadi, itu mulai tumbuh lebih besar, menggembungkan sampai itu seperti balon besar yang terbuat dari kulit. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan yang menyebabkan semua orang mundur dengan gelisah. Bahkan seperti yang mereka lakukan, tubuh klon yang berdaulat tiba-tiba meledak, menyebabkan ledakan besar ke semua arah. Celestial Deathfall, Prince Ur Demon, Celestial Virupaksa dan Daoist Heavenspan semuanya batuk seteguk darah. Gu Tianjun, Sima Yunhua, Chen Su, Roh Umur Surgawi dan bahkan Bai Xiaochun semua melakukan hal yang sama. Semua orang dikirim jatuh ke belakang. Hal ini sangat kuat. Bai Xiaochun tersentak, menjaga cengkeraman pada Great Sword of the North saat rasa sakit melanda dirinya. Melihat terkejut, dia melihat Daoist Heavenspan agak jauh, batuk darah saat dia jatuh kembali. Pada saat itu, matanya berkilau. Semua orang memperebutkan tubuh kedagingan ini. Mungkin aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Daoist Heavenspan. Segera, niat membunuh mulai muncul dalam dirinya. Setelah klon meledak sendiri, perkembangan mengejutkan lainnya terjadi. Kadal kira-kira 1 meter panjangnya muncul di tempat di mana ledakan itu terjadi. Itu jelas pada kaki terakhirnya, dan hanya memiliki sedikit energi yang tersisa, yang digunakannya untuk mencoba melarikan diri. Tanpa diduga, arah yang dipilihnya adalah di mana Daoist Heavenspan berada. Begitu kadal itu mendekatinya, matanya berkedip-kedip dengan cahaya hitam, dan dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dua tangan. Sintesis 10 gerbang. Bahkan ketika semua orang masih didorong mundur oleh kekuatan ledakan. Daoist Heavenspan memanggil bermacam-macam simbol magis yang dikelompokkan bersama menjadi gerbang ajaib besar. Suara gemuruh memenuhi udara saat gerbang itu melesat ke arah kadal, memancarkan kekuatan penyegelan. Kadal itu tidak cerdas, dan bertindak berdasarkan insting saja. Karena itu, ia menabrak gerbang sihir besar, yang segera mulai menekuk di bawah kekuatan dampak. Gerbang hancur, mengubah kembali menjadi simbol magis yang tak terhitung jumlahnya yang melilit kadal yang sekarang tidak sadar dan mungkin mati. Dan kemudian mulai menyeretnya ke arah Daoist Heavenspan. Daoist Heavenspan, beraninya kamu. Itu adalah reaksi marah dari Gu Tianjun, Sima Yunhua, Roh Umur Surgawi dan Chen Su. Namun, mereka telah didorong terlalu jauh oleh kekuatan pukulan itu, dan tidak punya waktu untuk melakukan apapun.
Adapun Virupaksa Surgawi dan rekan-rekannya, mereka semua bergegas untuk membela Daoist Heavenspan. Sejauh menyangkut para penanam dinasti Kaisar-Kaisar, sebagai seorang Celestial baru, tidak mungkin Taoist Heavenspan berani mencoba untuk menjaga mayat itu untuk dirinya sendiri. Dan Celestial Virupaksa sudah mati untuk mendapatkan hadiah yang telah mereka tawarkan. Jika Gu Tianjun dan sesama Celestialnya berhasil mendapatkan mayat, itu akan menjadi sakit kepala besar. Semuanya terjadi terlalu cepat. Ketika orang-orang mulai mengambil tindakan, Bai Xiaochun menarik napas dalam-dalam, dan jantungnya mulai berdebar. Yang benar adalah bahwa ia telah merencanakan ini sepanjang waktu, dan perlahan-lahan mendekat ke Taoist Heavenspan. Kesempatan yang sempurna. Setelah ragu-ragu, dia menggunakan Mountain Sucking Bash, The Undying Hex. Dan semua kekuatan tubuhnya untuk mencapai kecepatan yang bahkan lebih besar daripada yang dimiliki klon kedaulatan. Dia bahkan memutar basis kultivasinya untuk menambah kekuatan pada gerakannya. Suara gemuruh bergema saat dia tiba-tiba muncul tepat di sebelah Daoist Heavenspan, ke arah siapa dia dengan kejam memotong Great Sword of the North-nya. Aku di sini untuk hidupmu, Daoist Heavenspan. Dia berteriak keras. Bab 1155, mengerti. Bagi Bai Xiaochun, itu adalah jenis peluang yang hanya akan datang sekali dalam bulan biru. Dan jika dia membunuh Taoist Heavenspan sekarang, bahkan Saint Emperor pasti akan mendukung keputusannya. Setelah semua, Daoist Heavenspan saat ini memegang benda yang diinginkan kedua Archons untuk diri mereka sendiri. Saat Bai Xiaochun mengayunkan Great Sword of the North, suara gemuruh memenuhi langit dan bumi, dan cahaya biru yang bersinar-bersinar ke segala arah. Ini adalah kecakapan pertempuran yang setara dengan alam surgawi akhir, semuanya diarahkan semata-mata melawan Daoist Heavenspan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Bahkan ketika Daoist Heavenspan menjangkau ke arah kadal, pedang besar Bai Xiaochun menebas. Sebelum Daoist Heavenspan dapat bereaksi, sensasi intens dari krisis mematikan muncul dari lubuk hatinya. Meskipun dia bisa dibangkitkan jika dia mati, itu akan menelan biaya 10% dari basis budidayanya, harga yang tidak akan dia bayar kecuali benar-benar diperlukan. Setelah semua, kehilangan 10% permanen di basis budidaya juga akan berarti ia 10% lebih kecil untuk mencapai alam arcayan. Mencapai terobosan itu cukup sulit tanpa mengurangi peluang sebesar 10%. Dan Daoist Heavenspan sangat ambisius, bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan harapannya sendiri hanya demi kadal. Tanpa ragu sedikit pun, dia menjerit dan melemparkan tangannya ke samping. Alih-alih melemparkan kadal ke dalam tasnya, ia mendorongnya untuk memblokir Great Sword of Xia Bai Bai Xiaochun. Boom gemuruh memenuhi udara ketika pedang besar yang tak terhentikan itu melakukan kontak dengan kadal. Untuk pertama kalinya, alih-alih memutuskan apa yang ada di jalurnya, itu hanya menewaskan banyak daging. Kadal itu memblokir pedang besar dan mengirim serangan balasan besar ke Bai Xiaochun, menyebabkan ki dan darahnya bergetar keras. Namun, Daoist Heavenspan terluka bahkan lebih buruk. Darah menyembur keluar dari mulutnya ketika ia terlempar ke belakang, secara bersamaan melepaskan kadal. Dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Jika dia dengan rakus mencoba menyimpannya, maka Gu Tianjun dan para Celestial Saint Emperor dinasti lainnya pasti akan mengejar. Bahkan jika mereka pada awalnya diblokir untuk melakukannya, Bai Xiaochun akan memiliki kesempatan lain untuk melakukan pukulan fatal. Oleh karena itu, melepaskan kadal tidak hanya membuatnya kurang dari target, itu juga akan membuat lebih sulit bagi Bai Xiaochun untuk melanjutkan pertarungan. Meskipun semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, dari saat Bai Xiaochun pindah ke titik ketika Daoist Heavenspan melepaskan kadal. Hanya cukup waktu yang berlalu untuk percikan untuk terbang dari sepotong batu. Saat Taoist Heavenspan melesat, Bai Xiaochun terhenti, sadar bahwa mengejar akan sulit. Yang paling penting, dia sekarang memiliki kadal. Dan begitu tangannya menyentuhnya, dia tersentak pada kesadaran bahwa teknik hidup kekalnya yang abadi sedang bergerak haus. Rupanya, kadal itu berisi keberuntungan dari level monumental untuk teknik abadi hidup yang kekal.
Tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan. Dia dengan cepat melemparkan kadal ke dalam tasnya untuk dipegang, hanya sesaat sebelum Celestial Virupaksa, Pangeran Urdimen, dan Celestial Deathfall mendekat dengan niat membunuh membakar. Punya harapan kematian, Bai Xiaochun. Serahkan tubuh kedagingan itu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menodai itu dengan sentuhan kamu, Bai Xiaochun. Petik 2 titik titik. Bahkan Gu Tianjun, Sima Yunhua, roh umur surgawi dan Chen Su mendekat, mata berkedip-kedip dengan ketamakan. Lemparkan aku tiruan itu, Raja Heavenspan. Kami mendukungmu sekarang, Raja Heavenspan. Meskipun mereka tampaknya bekerja demi kepentingan Bai Xiaochun, dan bahkan mencegat para celestial dari dinasti Vile Emperor. Mereka semua memikirkan cara untuk mendapatkan kadal darinya. Yang benar adalah bahwa status Bai Xiaochun adalah subjek yang sensitif, dia tidak benar-benar surgawi dari dinasti Saint Emperor. Jika salah satu dari para celestial lainnya memperoleh kadal itu, mereka semua akan berdiri bersama tidak peduli siapa yang memilikinya. Tetapi jika mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkannya dari Bai Xiaochun, mereka jelas akan melakukannya. Dalam momen yang paling singkat, Daois Heavenspan tidak lagi menjadi target, dan Bai Xiaochun juga. Meskipun agak sulit, yang harus ia lakukan adalah menyerahkan kadal, dan semuanya akan diselesaikan. Kecuali, kehausan mendalam dari Forever Life Forever teknik menyebabkan jantungnya mulai berdebar kencang dengan antisipasi. Sial, aku harus pergi untuk bangkrut. Dia menggeram ke dalam, matanya benar-benar merah. Dia takut mati, dan tidak suka mengambil risiko besar, tetapi ada terlalu banyak untuk diperoleh dalam situasi ini. Jika dia menyerah sekarang, dia akan menyesalinya selamanya. Selama aku masih memiliki sisa energi, aku tidak akan memberikannya kepada mereka. Bai Xiaochun bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk mencoba mengambil klon kedaulatan untuk dirinya sendiri sebelumnya. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa jika dia dapat membeli cukup waktu, dia mungkin dapat memperoleh manfaat dengan cara yang tidak terbayangkan. Sambil melolong, dia memanfaatkan Mountain Sucking Bash untuk mencapai kecepatan yang luar biasa. Dipenuhi dengan amarah, Celestial Deathfall dan Prince Urdimen melesat maju untuk memblokir jalannya. Namun, begitu mereka mendekat, dia melepaskan Living Mountain Incantation dan Cloud Lightning Forefather Transformation. Ketika dia menjadi raksasa yang sangat besar, dia mengangkat Great Sword of the North dan menebasnya dengan tekad kuat. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi saat pedang Qi menghampiri Pangeran Ur Iblis yang sudah terluka dan Celestial Deathfall. Sekali lagi, darah menyembur keluar dari mulut mereka ketika mereka terlempar ke belakang. Namun, Bai Xiaochun juga dipukul dengan serangan balasan, dan terhenti. Jeda singkat itulah yang diperlukan bagi viral paksa surgawi untuk mendekat. Berbalik, Bai Xiaochun melakukan gerakan mantra, dan kemudian melambaikan jarinya. Water Swamp. Suara gemuruh terdengar ketika uap air mengalir keluar, dan seluruh area berubah menjadi rawa yang sangat besar. Kerajaan. Raungan terdengar seperti bergema dari tahun-tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, seekor binatang besar yang tak terlukiskan muncul, dengan rahang atas dan bawah yang menyerupai buaya, atau bahkan mungkin seekor naga. Seluruh dunia bergetar ketika binatang itu menabrak viral paka surgawi. Virupaksa berusaha menghindar, tetapi binatang itu terlalu besar, dan bergerak dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Sebuah ledakan besar bergema dari dampaknya, dan Bai Xiaochun melesat melewati. Dengar, Gu Tianjun, teriaknya, jika kalian mengganggu aku, kita semua bisa mendapat manfaat. Dengan itu, ia mulai menambah kecepatan. Gu Tianjun dan para bintang lainnya ragu-ragu sejenak. Sadar bahwa sekarang bukan saatnya untuk pertikaian, mereka menekan pikiran mereka untuk mengambil kadal dari Bai Xiaochun, dan pergi sekuat tenaga untuk memblokir musuh-musuh. Sebelum Virupaksa dan yang lainnya bisa mengejar, Gu Tianjun dan rekan-rekannya ada di sana untuk menghentikan mereka. Bai Xiaochun terlalu cepat. Sesaat kemudian, dia berada 30.000 meter jauhnya, dan terus berjalan sampai dia menghilang.
Dalam beberapa saat, dia tidak terlihat. Pada saat itu, Gu Tianjun dan para bidadari lainnya dari dinasti Saint Emperor mendukung. Adapun Virupaksa Surgawi dan rekan-rekannya, mereka bertukar pandangan muram, sadar bahwa mengejar Bai Xiaochun sekarang akan sulit. Viral Paksa Surgawi belum siap untuk menyerah. Kami mungkin tidak dapat menemukan Bai Xiaochun, katanya, tetapi Gu Tianjun dan yang lainnya mungkin bisa. Aku yakin mereka semua sepakat untuk membagi kadal di antara mereka. Itu sebabnya mereka membantunya melarikan diri. Ibu hantu surgawi ada di jalan. Dia mungkin sudah dekat sekarang. Kirim pesan padanya untuk pergi menunggu di pintu keluar dan mencegat Bai Xiaochun. Dan kita juga harus keluar secepat mungkin. Petik 2 titik titik. Pangeran Urdimen dan yang lainnya setuju, dan mereka dengan cepat terbang. Pendeta Devourer akhirnya bisa menghentikan tubuhnya dari pencairan, dan mengikuti. Adapun wanita tua itu, pada saat-saat pertempuran sebelumnya, seluruh tubuhnya telah berkurang menjadi tumpukan darah dan darah. Meskipun penyegelan sihir yang telah ditempatkan padanya tidak berhasil menghancurkan dausitnya, itu telah secara signifikan dirugikan. Tapi setidaknya itu masih ada. Para Celestial lainnya membawa dausit bersama mereka, dan tidak memikirkan masalah itu lagi. Para Celestial dinasti Kaisar Vile bergegas menuju pintu keluar, wajah mereka seram mungkin, dan hati mereka berdenyut dengan kebencian terhadap Bai Xiaochun. Mereka juga sangat tidak senang dengan Daoist Heavenspan. Jika Daoist Heavenspan telah bertahan sedikit lebih lama, dan mungkin menempatkan lebih pada garis, maka kita akan mendapatkan tubuh klon itu. Celestial Virupaksa melihat tunggul lengannya yang terputus, dan kemudian pada Daoist Heavenspan. Mata berkilauan dengan cahaya dingin, dia berpikir, aku akan memastikan dia mendapatkan apa yang datang kepadanya setelah kita kembali. Bab 1156, hilang. Bai Xiaochun terus mendorong tangannya ke tasnya saat ia melaju. Sungguh, dia tidak punya pilihan lain selain melakukan itu. Meskipun kadal telah disegel dan dimasukkan ke dalam tasnya untuk dipegang, sepertinya kadal itu berjuang untuk keluar ke tempat terbuka. Memaksa Bai Xiaochun untuk menambah kekuatan basis kultivasi untuk menjaga tas tetap tertutup. Aku harus mencari tempat untuk berlubang. Hal pertama yang dia pikirkan adalah kipas yang rusak. Namun, setelah mencoba melakukan kontak, ia menemukan bahwa sarang laba-laba itu mengganggu. Mungkin dia bisa mencoba untuk secara paksa membuat teleportasi terjadi, tetapi dia khawatir ada sesuatu yang salah, dan dia mungkin akan keluar di sisi lain kehilangan lengan atau kaki. Sebuah lengan atau kaki yang bisa aku tangani, tetapi apa yang akan terjadi jika kepalaku tidak bisa diteleportasi melalui? Memikirkan adegan itu saja menyebabkan dia menggigil. Tidak. Jika aku ingin berteleportasi keluar dari sini, aku perlu menemukan tempat di mana pertarungan antara klon dan dua kaisar cukup melemahkan sarang laba-laba untuk membuat koneksi yang kuat. Dia bahkan tidak berhenti untuk berpikir tentang pergi ke pintu keluar yang sebenarnya. Titik. Bergerak, dia mulai mencari. Para Celestial dinasti kaisar-kaisar tidak memiliki cara yang mudah melacak Bai Xiaochun, tetapi itu berbeda dengan mereka yang berasal dari dinasti Saint Kaisar. Mereka punya banyak pilihan, terutama Chen Su. Meskipun dia tidak kuat dalam hal kecakapan pertempuran, ketika itu permainan untuk menambah seni, tak satu pun dari langit lain yang setara dengannya. Sebenarnya, Chen Su tidak perlu bekerja apapun untuk mendapatkan arahan umum. Di sana, katanya, matanya berkedip. Gu Tianjun segera mulai bergerak, diikuti oleh Sima Yunhua dan yang lainnya. Tak satu pun dari mereka mengirim pesan ke depan. Lagi pula, mereka tidak mempercayai Bai Xiaochun, dan khawatir jika mereka memberitahu dia sebelumnya, dia mungkin siap, dan membuat mereka lebih sulit untuk mendapatkan kadal. Meskipun Saint Emperor telah mengatakan bahwa semua orang akan mendapatkan hadiah selama klon diperoleh, mereka semua tahu bahwa hadiahnya akan berbeda dalam kualitas. Gu Tianjun benar-benar ditetapkan untuk menjadi orang yang keluar di atas. Dan bahkan telah setuju untuk memberikan beberapa hadiah yang akan ia dapatkan untuk Chen Su dan yang lain untuk mencapai tujuan itu.
Mereka berempat mendorong ke depan dengan kecepatan tinggi selama sekitar 1 jam sebelum mata Chen Su mulai bersinar terang. 5.000 kilometer di depan. Katanya, menunjuk. Mata Gu Tianjun bersinar dengan cahaya dingin saat dia dengan cepat melakukan gerakan mantra, mengirim 7 sinar pedang yang melesat ke arah itu. Mereka bergerak sangat cepat sehingga mereka hampir tidak terlihat, menembus 5.000 kilometer itu untuk muncul tepat di atas Bai Xiaochun. Wajah Bai Xiaochun jatuh saat dia melompat mundur sekitar 30 meter bahkan ketika dia melakukannya, 7 sinar cahaya memangkas tempat yang baru saja dia duduki. Menyebabkan suara ledakan besar bergema. Jika dia tidak bertindak lebih cepat, meskipun dia mungkin tidak akan terbunuh, dia pasti akan terluka parah. Gu Tianjun, katanya dengan gigi terkatup. 7 balok cahaya pedang itu jelas mengandung aura Gu Tianjun. Kamu jelas mencoba merampokku. Jika kamu ingin semua pujian, kamu bisa mengirim pesan kepada aku dan membicarakannya. Melainkan, kamu hanya mencoba merampok aku. Petik 2 titik. Sudah, Bai Xiaochun mulai marah. Bai Xiaochun sangat menyadari bahwa surga dari dinasti Saint Emperor adalah tanah suci. Namun, kemungkinan manfaat yang ada saat ini sangat besar. Meskipun Santo Kaisar telah mengatakan bahwa semua orang akan dihargai, Bai Xiaochun tidak berangan-angan bahwa dia, orang luar, akan diperlakukan dengan adil. Dan tindakan Gu Tianjun baru saja membuktikan hal itu. Lengkap dan benar-benar intimidasi. Sambil menggertakkan giginya, dia mempercepat, menuju ke lokasi di kejauhan di mana sarang laba-laba tampak sangat lemah. Meskipun dia tidak bisa melihat Gu Tianjun dan yang lainnya, dia bisa mengatakan bahwa indera ilahi mereka menyebar ke arahnya. Namun, 7 pedang itu lebih cepat dari akal ilahi, dan sudah berputar kembali untuk menyerangnya lagi. Setelah menghindari mereka lagi, dia melanjutkan menuju bagian laba-laba yang melemah. Dia tahu bahwa dia hanya akan memiliki satu kesempatan untuk hal ini, dan bahwa jika dia gagal, makhluk langit lainnya akan tiba, dan dia akan dipaksa untuk menyerahkan kadal itu. Bahkan dengan Great Sword of the North, dia tidak bisa melawan mereka berempat secara bersamaan. Selain itu, mereka dapat mengandalkan kebangkitan sebagai cadangan utama mereka, sedangkan jika ia binasa, ia tidak memiliki pilihan seperti itu. Ya karena mereka mendorong hal-hal sejauh ini, mereka tidak bisa menyalahkanku karena selingkuh. Aku tidak ingin melakukan ini sebelumnya, tapi sekarang aku bisa melakukannya dengan hati nurani yang bersih. Bahkan ketika 7 sinar cahaya pedang mendekat, diikuti oleh Gu Tianjun dan para bidadari lainnya, dia mengambil napas dalam-dalam dan membuat kontak dengan kipas yang rusak. Pikiran tunggal itu menyebabkan udara di sekitarnya kabur dan berubah arah. Dalam sekejap mata, 7 pedang menebas daerah itu, diikuti oleh aliran indera ilahi dari langit, badai angin benar-benar kekuatan penghancur. Sayangnya, tidak ada jejak Bai Xiaochun yang bisa dilihat. Setelah beberapa napas waktu berlalu, 4 sinar cahaya muncul dari kejauhan. Surga semua memiliki ekspresi muram di wajah mereka, dan segera setelah mereka tiba, mereka mengirim indera ilahi mereka keluar setinggi dan rendah dan sejauh mungkin, mencari petunjuk. Gu Tianjun mengirim pedangnya mengiris udara di daerah itu, dan Chen Su melakukan gerakan mantra untuk mencoba membaca Bai Xiaochun. Namun, untuk ketidakpercayaan mereka, Bai Xiaochun benar-benar tidak terlihat. Tidak mungkin, kata Gu Tianjun, matanya merah. Berdasarkan hubungannya dengan pedang terbangnya sebelumnya, dia bisa mengatakan dengan pasti bahwa Bai Xiaochun telah hadir. Tapi kemudian, sesaat kemudian, dia pergi. Lebih jauh lagi, tidak ada tanda-tanda teleportasi telah dilakukan di daerah tersebut. Para celestial lainnya tidak bisa menebak bagaimana Bai Xiaochun mungkin lolos. Menghadapi suram, Gu Tianjun melambaikan tangannya, mengubah 7 pedangnya menjadi 49 pedang yang menebas badai besar. Menendang debu saat mereka memotong semuanya menjadi berkeping-keping. Sima Yunhua dan roh umur surgawi melakukan semua yang mereka bisa pikirkan juga, tetapi tidak ada gunanya. Akhirnya, mereka bertiga menatap Chen Su, yang matanya bersinar dengan cahaya auguri. Mereka menunggu,
Jantung mereka berdetak kencang ketika mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang tampak sangat aneh pada Chen Su. Dahinya berkeringat, dan dia bahkan terlihat gemetaran. Akhirnya, dia membuka matanya dan batuk seteguk darah. Dengan terhuyung mundur, dia tampak lemah, dan kira-kira 30% rambut di kepalanya terurai menjadi abu. Kerutan dalam menyebar di wajahnya. Tidak mungkin. Gumam Chen Su, hampir tidak bisa berurusan dengan reaksi dari upaya auguri yang gagal. Salah satu Arkayan menutupi kehadirannya, atau dia tidak berada di domain abadi kedua. Itulah satu-satunya cara dia bisa sepenuhnya menghindariku. Petik 2 titik titik. Rahang langit lainnya mengepal menanggapi kata-katanya. Adapun Gu Tianjun, dia mengertakkan giginya dan berkata, dia harus bersembunyi di suatu tempat. Mari kita berpisah dan mencari. Kita harus menemukannya. Petik 2 titik titik. Dengan itu, dia kabur untuk mulai mencari. Sima Yunhua dan yang lainnya juga menyebar. Ketika langit dari dinasti Vile Emperor mengunci pintu keluar, dan pasukan dinasti Saint Emperor mulai mencari, Bai Xiaochun muncul di kipas yang rusak saat berlayar melalui kegelapan kekosongan. Setelah dengan cepat memeriksa untuk memastikan bahwa semua anggota badan dan ekstremitasnya ada bersamanya, dia menghela napas lega, dan kemudian tertawa geli. Kamu pikir kamu bisa melacakku di sini? Terus bermimpi. Mengibaskan lengan bajunya, dia duduk bersila, menamparkan tasnya, dan mengeluarkan kadal itu. Kadal ini sebenarnya adalah bagian dari tubuh kedagingan, dan meskipun sebenarnya sudah mati, masih ada sisa-sisa kehidupan di dalamnya. Namun, itu jelas tidak dapat disembuhkan, dan bahkan mulai menjadi kaku karena kematian. Hal ini sama sekali tidak buruk. Bai Xiaochun berkata. Menjilat bibirnya dengan kesadaran bahwa dia telah memperoleh sesuatu yang akan membuat orang lain marah karena iri jika mereka tahu dia memilikinya. Bab 1157, dia. Itu pasti dia. Saat para celestial dari kedua dinasti kekaisaran berada dalam domain abadi kedua yang tertutupi laba-laba, mencari Bai Xiaochun, dia berada di kipas yang rusak. Dengan penuh semangat memeriksa kadal yang berbaring di depannya. Pemeriksaan awal yang terperinci memastikan bahwa benda itu ada di kaki terakhirnya, dan bukan ancaman baginya. Tetapi sebagai individu yang berhati-hati seperti itu, dia tetap menggunakan beberapa mantra pembatas, hanya untuk amannya. Kemudian dia mengeluarkan Great Sword of the North dan menebasnya beberapa lusin kali. Meskipun kadal itu masih belum benar-benar mati, auranya sekarang sangat lemah sehingga aku tampak seperti lebih dari sepotong daging. Akhirnya, dia menghela nafas lega. Itu selalu baik untuk ekstra aman. Sejauh yang dia ketahui, kehati-hatiannya yang luar biasa adalah hal yang sangat baik, dan itu menyebabkan matanya bersinar dengan kebanggaan dan antisipasi. Aku merasakan reaksi sebelumnya dari Undying Life Forever teknik aku, dan sekarang tidak ada orang di sekitar yang mengganggu aku. Aku ingin tahu apakah aku bisa menyempurnakan teknik ini lebih jauh lagi. Setelah mencapai titik ini dalam jalur pemikirannya, dia menarik napas dalam-dalam, meletakkan tangannya pada kadal, dan kemudian mengaktifkan teknik hidup abadi yang tidak ada. Itu hampir seperti kereta kuda yang tidak bergerak yang telah didorong dengan kekuatan besar. Teknik ini segera bekerja, menyebabkan gaya gravitasi muncul yang tumbuh lebih kuat setiap saat berkat bisikan Bai Xiaochun. Itu terjadi tiba-tiba, tetapi dia telah menunggu sesuatu seperti ini terjadi. Alih-alih hanya menjaga satu tangan menjepit kadal, dia mengulurkan tangan dan mendorong tangan lainnya ke kepalanya. Tangannya seperti dua pusaran, dan dia, sebuah lubang hitam. Adapun kadal, itu menggigil dan membuka matanya lebar-lebar. Bahkan mungkin mendengarnya sedikit mengi. Dia tidak tahu persis apa yang sedang diserapnya, meskipun dia tahu itu bukan kekuatan hidup. Itu adalah sesuatu dalam darah benda itu, sesuatu yang tidak mudah dapat diekstraksi oleh makhluk langit lainnya, dan bahkan Arkaans pun akan mengalami masalah dengan itu. Sama seperti yang disadarinya kembali di Murnain County, teknik hidup selamanya yang abadi dan kadal ini memiliki asal yang sama. Karena itu, prosesnya berjalan sangat lancar. Hanya sesaat telah berlalu, namun kadal itu kehilangan warnanya, berubah menjadi lebih gelap, seolah-olah membusuk. Namun, itu tidak membusuk.
Itu lebih seperti manusia yang, meskipun tidak sakit, tiba-tiba lesu, seolah-olah beberapa properti yang tidak diketahui dalam diri mereka perlahan-lahan menghilang. Bai Xiaochun bisa merasakan apa yang terjadi, dan itu menyebabkan matanya melebar. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang sedang diserap oleh teknik hidup kekalnya, dia bisa tahu bahwa tekniknya berubah. Suara gemuruh memenuhi dirinya ketika darah, daging, tulang, lorong energi, dan segala sesuatu yang membuatnya mulai berubah. Sebelumnya, sepertinya mustahil untuk melakukan apapun dengan teknik itu setelah dia benar-benar menguasainya. Tapi saat ini, kekuatan tubuh kedagingannya benar-benar meningkat. Ketika gemuruh memenuhi dirinya, dia menggigil, merasakan dirinya tumbuh lebih kuat, baik dalam tubuh kedagingannya, dan dalam kemampuan ilahi dan teknik magisnya. Namun, apa yang sedang dipengaruhi secara khusus adalah aspek kodeks mati. Life Forever Codex tetap sama. Meski begitu, dia sudah menjadi liar dengan sukacita. Tubuh kedagingannya tidak membaik untuk waktu yang lama, dan untuk time immemorial codex-nya, itu hanya berguna untuk basis kultivasi. Saat ini, tubuh kedagingannya membaik dengan cepat. Bahkan, Bai Xiaochun juga bisa mengatakan bahwa aspek yang paling berharga dari kodeks kematian, kekuatan regenerasinya, juga berubah, menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Bai Xiaochun tidak bisa lebih bersemangat. Untuk beberapa alasan, dia sekarang merasa seolah-olah tubuh kedagingan dan kekuatan regenerasinya tidak memiliki batas. Kepuasan dan kesenangan yang ia rasakan dari proses transformasi ini adalah sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya sehubungan dengan teknik hidup abadi yang tidak ada henti. Sebagian besar budidaya teknik ini pahit dan menyakitkan. Kelaparan dan kurangnya kekuatan hidup yang dia tangani telah membuatnya tidak nyaman, untuk sedikitnya. Salah satu alasan mengapa beberapa orang pernah mengolah teknik hidup abadi yang tidak ada sampai selesainya adalah karena kurangnya kekuatan hidup, dan yang lainnya adalah rasa sakit yang terlibat. Tetapi sekarang, segalanya berbeda. Seolah-olah, ini adalah teknik abadi hidup abadi yang sebenarnya, dan apa yang Bai Xiaochun telah kembangkan adalah tiruan. Ketika ia menikmati sensasi, tubuh kedagingan dan kekuatan regenerasinya meningkat 20%, 30%, 40%. Dia hampir merasa seolah-olah tubuh kedagingannya mungkin melampaui basis kultivasinya dan mencapai alam arcayan terlebih dahulu. Namun, pada titik inilah dia menyadari bahwa zat apapun yang diserapnya dari kadal dengan cepat berkurang, meninggalkan kadal yang hampir sepenuhnya dikosongkan. Hah! Dia menoleh dan mengkonfirmasi bahwa kadal itu telah kehilangan semua vitalitasnya, dan nyala kekuatan hidupnya menjadi benar-benar gelap. Dalam beberapa saat, itu pasti akan benar-benar mati. Saat proses berlanjut, prosesnya menjadi benar-benar kaku dan tidak bergerak. Semua zat yang tidak diketahui itu sekarang hilang dari dalamnya. Tertegun, Bai Xiaochun menyelidiki teknik hidup abadi yang tidak mati, dan mengkonfirmasi bahwa itu telah meningkat sekitar 40 atau 50%. Meski masih mengasyikkan, dia merasa agak kecewa. Apakah menyerap benda itu membunuhnya? Atau apakah itu berhenti karena mati? Setelah beberapa lama berlalu, dia menghela nafas. Aku tidak percaya kadal itu diklaim sebagai tiruan dari penguasa. Benar-benar pengecut. Bergumam pada dirinya sendiri, dia memeriksa tubuh kedagingannya, di mana suasana hatinya sedikit membaik. Terserahlah, kurasa aku menyerap sebanyak yang aku bisa. Sampai sekarang, aku adalah orang terkuat di pertengahan alam surgawi bahkan tanpa Great Sword of the North. Setelah mencapai titik ini dengan pemikirannya, ia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Tidak mungkin kadal ini, yang berasal dari tubuh kedagingan, bisa jadi tidak berguna. Pasti ada aspek berharga lainnya untuk itu. Sambil terkekeh, dia menoleh ke belakang pada benda itu, membelai dagunya sedikit sebelum menarik keluar Great Sword of the North. Mendukungnya dengan semua kekuatan tubuh daging dan basis kultivasi, dia menebasnya ke salah satu kaki kadal. Itu sudah mati, dan kaku seperti papan, tapi Bai Xiaochun baru saja mendapat manfaat dari power up besar-besaran. Boom terdengar, dan meskipun butuh beberapa pekerjaan, beberapa lusin tebasan untuk lebih spesifik, ia berhasil memotong kaki.
Tidak ada darah. Rupanya, kadal itu benar-benar tidak lebih dari mayat yang sudah kering. Meraih kakinya, dia mempelajarinya dengan cermat untuk beberapa waktu. Namun, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu. Entah itu perasaan ilahi, atau mata telanjang, rasanya biasa saja dalam setiap aspek. Bahkan tidak menggunakan teknik meramu obat itu melakukan apapun. Dia juga melangkah lebih jauh dengan mencoba peningkatan semangat, tetapi tidak ada hasilnya. Pada akhirnya, dia benar-benar mulai frustrasi. Tidak ada jalan. Jangan bilang hal-hal yang aku serap adalah apa yang Saint Emperor dan Vile Emperor harapkan akan mengandung rahasia untuk sampai ke Sovereign Realm. Maka semua yang terjadi benar-benar sia-sia. Aku mengambil risiko yang sangat besar, pikirnya. Dengan itu, ia meretas kadal itu menjadi kumpulan bagian-bagian yang lebih kecil, yang kemudian dia periksa lebih dekat, berharap menemukan sesuatu seperti inti internal. Namun, pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Menatap tumpukan bagian tubuh, dia mengerutkan kening. Lelucon praktis macam apa ini? Sambil mendesah. Dia mengumpulkan potongan-potongan mayat yang rusak dan mencoba mencari tahu bagaimana dia akan menjelaskan semuanya setelah kembali ke domain abadi kedua. Namun, pada saat itulah sesuatu seperti angin yang kencang naik ke atas kipas yang rusak. Ketika itu terjadi, robot roh terbangun. Surga, apa itu? Tubuh kedagingan dari penguasa. Aku mengenali aura itu. Itu dia. Itu pasti dia. Petik 2 titik titik. Bab 1158, ingin melawan aku, otomat roh kecil. Bahkan ada sedikit teror dalam suara otomat. Sementara itu, mata Bai Xiaochun melebar, dan dia menggigil. Sial, aku terlalu bersemangat dan tidak memperhatikan waktu. Otomat roh sudah bangun. Dia bergabung ke pohon besar itu terakhir kali, jika dia bergabung dengan kadal ini, aku mati. Bahkan ketika dia tersentak kaget, dia bisa merasakan indera ilahi roh otomat yang bergemuruh ke arahnya seperti air laut. Tidak ada waktu untuk perencanaan atau pertimbangan. Meskipun dia sudah memotong-motong mayat kadal dari anggota badan, dia berteriak di bagian atas paru-parunya, meraih Great Sword of the North. Dan dengan penuh semangat mulai mencoba memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Ketika akal ilahi roh otomat itu mendekat, ledakan terdengar ketika Bai Xiaochun mengubah 7 atau 8 potong menjadi sesuatu yang lebih seperti 13 atau 14. Tidak. Teriak automaton itu dengan cemas, tetapi dia tidak cukup cepat. Seperti yang diduga Bai Xiaochun, hal pertama yang dilakukan otomat roh adalah mencoba untuk bergabung ke bongkahan kadal. Lebih dari selusin kadal tiba-tiba terbentuk kembali bersama, tetapi hanya sesaat sebelum runtuh lagi. Sial, sial, itu dari tubuh kedagingan berdaulat. Apakah kamu idiot, Bai? Dengan marah, robot roh mencoba lagi. Jantung Bai Xiaochun berdebar kencang, tetapi ketika dia menyadari bahwa robot roh gagal berulang kali, dia menghela nafas lega. Kadal itu telah dipotong-potong menjadi terlalu banyak untuk disatukan kembali. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, dia tertawa terbahak-bahak. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa bertarung dengan Tuan Bai, dasar otomat roh kecil? Lord Bai dapat melihat melalui pemikiran sederhana kamu dengan satu tatapan. Melihat potongan daging mencoba untuk membentuk bersama lagi, ia melangkah maju dan menendang mereka terpisah. Meraih beberapa potong dan melemparkannya ke dalam tasnya untuk dipegang, dia berdiri di sana dan memandangi bagian-bagian yang tersisa. Bersihkan tenggorokannya, dia berkata, baiklah, teruskan. Bai Xiaochun. Otomat roh melolong, menggertakkan giginya dan melakukan upaya lain. Melotot, Bai Xiaochun menendang potongan lagi, dan menaruh beberapa lagi di tasnya memegang. Sialan, ini keterlaluan, otomat roh mengamuk. Pergi tantang level selanjutnya, Bai. Aku tidak akan ikut campur, aku janji. Pergi, petik 2 titik titik. Mendengus dingin, Bai Xiaochun menendang potongan-potongan lagi dan mengambil beberapa lagi. Pada titik ini, robot semangat merasa seperti dia akan runtuh. Mari kita bicarakan ini, Bai Xiaochun, otomat roh itu meratap, tampaknya hampir menjadi gila. Pada saat yang sama, dia mencoba lagi untuk bergabung dengan mayat itu.
Tubuh kedagingan seorang penguasa terlalu penting, jika tidak, ia lebih baik mati daripada bernegosiasi dengan Bai Xiaochun. Tapi sebelum dia bisa mengatakan hal lain, Bai Xiaochun tertawa kecil dan menendang potongan-potongan lagi. Proses itu berulang beberapa kali sampai hanya ada 2 potongan daging yang tersisa. Sekali lagi, robot roh memasuki mereka dan mencoba menggabungkan mereka menjadi satu, di mana Bai Xiaochun mendengus dan melangkah maju. Apakah kamu sudah selesai, Bai Xiaochun? Otomat itu meratap. Mari kita bicarakan ini sedikit, oke? Jangan seperti ini. Dengarkan aku. Namun sekali lagi Bai Xiaochun menendang potongan-potongan itu, lalu mengambil satu dan memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Baiklah, teruskan, robot kecil. Bai Xiaochun tidak bisa lebih senang dengan dirinya sendiri. Mengingat seberapa banyak kesedihan yang diberikan oleh robot roh padanya di semua level di masa lalu, ini tentu saja balas dendam yang baik. Dia merasa lebih baik ketika dia melihat robot roh berjuang dengan potongan terakhir. Ya ampun, Bai Xiaochun. Otomat roh melolong. Ketika dia melihat bahwa Bai Xiaochun akan mengambil bagian terakhir, dia tidak bisa mengambilnya. Beri aku yang ini. Jika kamu melakukannya, aku akan memberitahu kamu apa yang begitu istimewa tentang hal itu. Automaton Spirit jelas tidak akan mengatakan hal seperti itu kecuali itu benar-benar diperlukan. Memiliki sesuatu seperti ini menjuntai tepat di depannya, hanya untuk tidak bisa menerimanya, membuatnya merasa hatinya hancur. Advertisements. Menanggapi kata-kata roh otomat, mata Bai Xiaochun berkilauan. Namun, dia tidak menahan diri untuk memberikan tendangan ganas. Mendengus dingin, dia berkata, kamu pikir kamu bodoh apa? Tubuh kedagingan berdaulat tingkat itu adalah hal yang baik. Aku sudah menyerap semua itu. Kemudian ia memberikan tendangan lain, mendukungnya dengan basis-basis realem surgawi, dan semua kekuatan tubuh jasmani yang bisa dikerahkannya. Itu menabrak potongan daging seperti seluruh gunung, langsung mendorong otomat roh keluar dari itu. Ketika robot roh melihat Bai Xiaochun lalu mengambil potongan daging dan bersiap untuk melemparkannya ke dalam tasnya, dia hampir mulai menangis. Memaksa jijiknya, ia cepat-cepat berkata, yang kamu dapatkan hanyalah saripati daging dan darahnya. Aku berbicara tentang aura basis budidaya yang tersembunyi di dalamnya. Penguasa memiliki tubuh kedagingan dan basis budidaya yang luar biasa. Itulah satu-satunya cara mereka dapat mencapai tingkat yang luar biasa. Dengarkan aku. Kamu harus berlatih beberapa teknik khusus yang memungkinkan kamu untuk menyerap saripati tubuh kedagingannya. Tapi aura yang tersembunyi di dalamnya adalah sesuatu yang, dalam semua keberadaan, hanya aku yang bisa mengekstraksi dengan sempurna. Beri aku setengah dari tubuh kedagingan, dan aku bisa memberimu setengah dari aura. Khawatir bahwa dia akan berbicara terlalu lambat, dia mengatakan semuanya secepat mungkin. Meski begitu, Bai Xiaochun tampak curiga. Beberapa napas waktu berlalu, setelah itu dia menghela nafas. Lupakan, aku tidak mempercayai kamu. Ditambah lagi, setengahnya terlalu banyak. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menyingkirkan potongan daging terakhir, berbalik, dan bersiap untuk pergi. Otomat roh benar-benar merasa seperti sedang marah. Dia telah mengatakan yang sebenarnya, namun belum dipercaya. Tampaknya tidak ada penjelasan yang akan mengubah itu. Melihat Bai Xiaochun mulai memudar, dan akan pergi, otomat roh itu berteriak, beri aku 30%. 30% sudah cukup. Sial, hanya 3 potong. Hanya 3 potong yang aku butuhkan. Sepotong tunggal, beri aku 1. Petik 2 titik. Otomat roh itu tenggelam ke dalam keputusasaan. Namun, pada titik inilah Bai Xiaochun tiba-tiba pudar kembali menjadi jelas. Terlihat robek, dia menoleh ke robot roh dan bertanya, sepotong akan dilakukan. Iya. Jawab roh otomat melalui gigi yang terkatup, meskipun dia mencoba membuatnya tampak seperti dia senang dengan itu. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali dan berdeham. Yang benar adalah dia telah tergoda sejak awal untuk menerima, tetapi merasa bahwa tuntutan roh otomat itu agak berlebihan. Ternyata, robot roh tampak sangat pintar sebagian besar waktu, tetapi di saat-saat kritis, sebenarnya cukup bodoh.
Sambil bergumam pada dirinya sendiri, dia mengeluarkan potongan daging dan melemparkannya. Pertama-tama ekstrak semua aura kedaulatan dari bagian ini. Tunggu, tidak, hanya 70% akan baik-baik saja. Bagaimanapun, ia masih harus kembali dan menyerahkan sisa-sisa kadal itu kepada kaisar-kaisar jahat dan Santo Kaisar. Jika dia mengambil terlalu banyak dari itu bisa menyebabkan beberapa masalah besar nanti. Untuk melindungi diri dari roh otomat melakukan sesuatu yang curang, dia memberinya potongan yang sangat kecil. Dengan begitu, jika dia berhasil, semua akan baik-baik saja, dan dia bisa melanjutkan ke bagian lain. Otomat roh mengutuk ke dalam, tetapi tidak memiliki pilihan lain yang bisa dia gunakan. Baginya, sepotong daging dan darah penguasa adalah tingkat keberuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sedikit mencerahkan, ia menggunakan sihir rahasia untuk mulai mengekstraksi aura dari daging. Mustahil untuk melihat aura yang berdaulat, tetapi ketika menyebar, itu menyebabkan berat yang menakutkan untuk menekan ke segala arah. Bab 1159, Set. Begitu Bai Xiaochun merasakan tekanan yang luar biasa, dia menggigil, dan mulai terengah-engah. Basis kultivasinya mulai berputar dengan sendirinya, hampir seolah-olah dia baru saja menghadapi beberapa situasi yang mematikan. Untungnya, dia sudah menyerap saripati darah dan daging penguasa, jika tidak tekanan tidak akan menyebabkan basis kultivasinya berputar, tetapi, akan menekannya sampai batas. Yang benar adalah bahwa tidak ada sedikit niat baik dalam tawaran roh otomat. Dia berharap untuk menguji seberapa banyak dari saripati darah dan darah yang diserap Bai Xiaochun, dan jika dia akhirnya ditekan, dia bisa menekan serangan. Ketika dia melihat bahwa basis budidaya Bai Xiaochun hanya berputar dengan cepat, dia menghela nafas dan menolak gagasan itu. Kemudian, dia menyaksikan tanpa daya ketika Bai Xiaochun bersiap untuk menyerap 70% dari aura basis budidaya. Aura itu bukan jasmani, tetapi memang mengambil bentuk kristal hitam, yang dengan cepat direbut Bai Xiaochun dari udara. Begitu dia menyentuhnya, auranya mulai berfluktuasi liar, dan basis budidayanya mulai berputar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, dia merasa dirinya mampu berpikir lebih jernih dari sebelumnya, dan mampu memahami hal-hal yang sudah lama sulit untuk dia pahami. Barang-barang ini luar biasa. Serunya gembira. Otomat roh tetap berada di samping, terkoyak tentang seluruh situasi. Dia jelas ingin menghentikan apa yang terjadi, tetapi potongan daging yang diberikan Bai Xiaochun terlalu kecil. Dan dia khawatir jika dia menjadi serakah, Bai Xiaochun akan mengubah kesepakatan dan tidak memberikan apa yang dia janjikan. Otomat roh secara singkat mempertimbangkan untuk menggunakan aura kedaulatan yang dia perintahkan untuk mencoba mengancam atau memeras Bai Xiaochun, tetapi dengan cepat meninggalkan gagasan itu. Mengingat seberapa banyak ia tahu tentang sifat Bai Xiaochun yang tak tahu malu dan licik, sepertinya itu hanya akan meminta masalah. Sialan, aku hanya akan bekerja sama sekali ini. Cepat atau lambat, aku akan mendapat kesempatan untuk menghancurkannya. Mengertakkan giginya, dia menyaksikan Bai Xiaochun dengan senang melihat kristal dan daging penguasa. Sekitar waktu robot roh mulai menjadi tidak sabar, Bai Xiaochun dengan enggan menyingkirkan kristal dan potongan daging itu, lalu mengeluarkan sepotong kecil lainnya dan melemparkannya. Dan dengan demikian, dengan menjaga kontrol yang hati-hati terhadap ukuran bongkahan daging, dia meminta roh-roh mengekstrak aura dari hampir seluruh mayat. Pada akhirnya, dia tidak kembali pada kata-katanya. Dia mengambil potongan terbesar yang dia miliki, yaitu sekitar 2 kali lebih besar dari potongan lain yang dia hasilkan selama proses itu, dan melemparkannya ke robot roh. Jangan kamu berani mengatakan bahwa Lord Bai tidak dapat dipercaya. Aku orang yang paling bisa dipercaya, Lo. Petik 2 titik. Otomat roh mengutuk ke dalam, tetapi tidak membiarkannya muncul. Dia hanya meraih potongan daging. Dia tidak mengekstrak aura yang satu ini seperti yang dia miliki dengan potongan lainnya. Sebagai gantinya, dia mencoba untuk menyatu dengan itu. Kali ini, karena Bai Xiaochun tidak mengganggu prosesnya, ia berhasil tentang waktu yang dibutuhkan setengah dupa untuk membakar. Pada titik itu, potongan daging lenyap, dan robot roh tidak lagi terlihat.
Sekarang dia memiliki tubuh fisik. Itu adalah tubuh yang aneh, hanya seonggok kulit seukuran semangka, dengan beberapa fitur wajah kasar. Secara keseluruhan, dia terlihat sangat aneh. Jadi, seperti itulah dirimu, kata Bai Xiaochun, menatapnya dengan cermat. Apa yang kamu lihat? Gumpalan kulit berkata, memelototinya. Apa? Aku tidak diizinkan untuk melihat atau sesuatu. Bai Xiaochun berkata, menatap balik, sepenuhnya percaya diri dengan keahliannya menatap orang. Men, sangat jelek. Merasa terpancing, otomat roh itu menatap ke belakang untuk waktu yang lama. Namun, ketika tekanan meningkat, dan dia merasa semakin tidak nyaman, dia menggumamkan beberapa alasan dan kemudian melompat ke arah tulang rusuk penggemar terdekat dan menghilang. Huff, berpikir dia bisa memenangkan kontes menatapku. Iya benar. Merasa cukup bangga dengan dirinya sendiri, dia menggosok tasnya untuk dipegang, kagum pada betapa dia telah mendapatkan banyak keuntungan. Meskipun dia tidak mengalami rejeki nomplok besar, aura berdaulat yang dia dapatkan sudah cukup untuk bahagia. Aku ingin tahu apa yang bisa kulakukan dengan itu. Pikirnya, menjilat bibirnya. Melirik ke sekeliling untuk memastikan dia sendirian, dia mengeluarkan salah satu kristal hitam dan mengirim akal ilahi ke dalamnya. Suara gemuruh memenuhi pikirannya karena basis kultivasi dan kemampuan berpikirnya tampaknya tumbuh lebih kuat. Dia merasa fokus yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan lebih banyak kontrol atas basis kultivasi dan lorong energinya daripada yang pernah dia alami. Seolah-olah dia bisa memahami apapun yang dia pikirkan, dan mengendalikan segala sesuatu tentang dirinya sendiri. Level ketiga dari Time Immemorial Codex. Matanya bersinar dengan cahaya terang ketika dia menyadari bahwa dia bisa mencoba menggunakan aura kedaulatan untuk membuat kemajuan dengan level ketiga. Dari Time Immemorial Codex, satu kristal hitam demi kristal menghilang. Setelah menyerap sekitar 30% dari jumlah total aura berdaulat yang dimilikinya, ia membuka matanya. Dia tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu, tetapi dia yakin akan satu hal, aura yang berdaulat sangat berguna. Meskipun dia belum mencapai kemajuan yang dia inginkan dengan Time Immemorial Codex-nya, dia lebih dari setengah jalan. Dan itu bukan bahwa dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan jika dia tidak mau. Sebaliknya, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat unik tentang Time Immemorial Codex-nya. Ketika dia selesai, itu akan menjadi bagian dari dirinya, seolah-olah itu dicap dalam dirinya. Dia bahkan tidak perlu mengolahnya pada saat itu akan secara otomatis menyebar sendiri. Namun, dia harus berada di alam celestial akhir agar bisa bekerja. Kalau tidak, tubuhnya tidak akan mampu mempertahankan kekuatannya. Aku harus berhenti dan menunggu sampai aku mencapai alam surgawi akhir. Pada titik ini, matanya bersinar dengan antisipasi. Dia sekarang benar-benar dan sangat percaya diri bahwa dia akan dapat menyelesaikan level ketiga dari Time Immemorial Codex ketika waktunya tepat. Aura yang berdaulat ini seperti harta yang berharga. Dia melihat ke bawah pada kristal hitam yang tersisa, yang jumlahnya ada lebih dari selusin. Sampai sekarang, dia yakin bahwa barang-barang ini adalah yang diinginkan oleh kaisar-kaisar jahat dan Sein Kaisar. Sayang sekali aku harus meninggalkan 30% dari darah dan daging penguasa. Pasti ada 7 atau 8 kristal aura di sana. Meskipun sepertinya sedikit sia-sia, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jika dia mengambil sisa aura, dia tidak akan bisa menyerahkan apapun kepada Sein Emperor. Apa yang dia rencanakan untuk diserahkan sudah hilang 70% dari aura aslinya, tetapi Bai Xiaochun adalah satu-satunya yang mendapatkan kadal itu, dan karena itu. Tidak ada seorang pun selain dia yang tahu persis berapa banyak yang harus dimulai. Tak satu pun dari kedua kaisar akan memiliki ide, dan pada kenyataannya, akan membutuhkan banyak kerja keras dan persiapan di pihak mereka untuk bahkan mengekstrak aura yang tersisa. Ah, terserahlah. Lupa pemikiran untuk mengambil 30% sisanya, dia memutuskan bahwa dia sudah selesai untuk saat ini. Mata berkedip dengan tekad, dia mulai memudar saat dia meninggalkan kipas yang rusak. Ketika dia muncul kembali, dia kembali ke domain abadi kedua. 13 hari telah berlalu sejak dia menghilang. Selama waktu itu,
Para Celestial dari kedua dinasti kekaisaran telah menjadi gila mencari daerah yang dicakup oleh sarang laba-laba. Bahkan ketika mereka menghadapi situasi berbahaya tertentu, mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan pencarian. Mereka terlihat tinggi dan keren, tetapi tidak menemukan petunjuk tentang di mana Bai Xiaochun berada. Kedua kaisar terus tumbuh cemas, tetapi telah mencegah satu sama lain masuk. Satu-satunya hal yang mereka yakini adalah bahwa tidak ada satupun benda langit di bawah komando mereka yang terbunuh. Namun, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat pencarian gila berlanjut, Bai Xiaochun terwujud di tempat yang sama persis dengan tempat dia menghilang. Begitu dia muncul, dia mundur dengan hati-hati, dan mengirim akal ilahi untuk memeriksa sekelilingnya. Sayangnya, tidak masalah seberapa berhati-hati dia, pada saat yang hampir bersamaan dia muncul bahwa suara yang bersemangat terdengar. Jadi, kamu kembali ke sini, Bai Xiaochun. Bersamaan dengan suara datang proyeksi dari tangan besar, yang melesat ke arahnya. Tangan itu tidak lain adalah roh berumur surgawi. Berbeda dengan langit lainnya, roh berumur surgawi telah berurusan dengan Bai Xiaochun. Setelah Gu Tianjun dan yang lainnya pergi untuk mencari, roh berumur surgawi lebih memikirkan situasi, dan sampai pada kesimpulan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Karena itu, ia memutuskan untuk menunggu di tempat Bai Xiaochun menghilang, untuk berjaga-jaga. Dalam banyak kesempatan selama 13 hari terakhir, dia mempertanyakan keputusan itu, tetapi sekarang setelah dia melihat Bai Xiaochun muncul di depan matanya, dia menjadi liar dengan gembira. Dia juga segera menyerang. Namun, dia adalah tipe yang berhati-hati, dan tahu bahwa Bai Xiaochun berada di pertengahan alam surgawi, dan memiliki Great Sword of the North-nya. Yang akan membuatnya sulit untuk mengalahkannya dengan cepat. Oleh karena itu, ia juga mengeluarkan slip giok transmisi untuk mengirim pesan kepada rekan-rekannya. Ketika Bai Xiaochun melihat itu, dia dengan cepat berkata, sesama Daois Aget Spirit. Set, petik 2 titik titik. Kemudian, dia mengeluarkan sepotong daging sultan dan melemparkannya kepadanya. Bab 1160, mengisi daya. Bai Xiaochun mengambil tindakan begitu cepat sehingga roh umur surgawi tidak punya waktu untuk mengirim pesannya. Sebelum dia bisa melakukan apa saja, dia melihat sepotong daging seukuran kepala berlayar ke arahnya di udara. Tertegun, dia mengirim beberapa perasaan ilahi, dan ketika dia menyadari bahwa itu adalah sepotong daging tingkat berdaulat, hatinya mulai berpacu. Meninggalkan idenya untuk mengirim pesan, dia mengambil daging itu dan memeriksanya. Melakukan yang terbaik untuk menekan kegembiraannya, dia menyimpannya dan kemudian memandang Bai Xiaochun, ekspresi aneh di wajahnya. Sepertinya aku ingat kamu mendapatkan seluruh kadal, katanya dengan nada aneh. Mempertimbangkan keadaan potongan daging yang telah diberikan padanya, dia bisa menebak beberapa hukuman yang telah dijatuhkan Bai Xiaochun pada kadal. Bersihkan tenggorokannya, Bai Xiaochun berkata, kamu benar-benar memiliki mata yang tajam, sobat tua roh tua. Ini, ambil 3 potong lagi. Petik 2. Dengan itu, dia mengeluarkan 3 potong lagi dan melemparkannya. Tertegun, roh umur surgawi dengan cepat menangkap 3 potong dan melihat mereka juga. Berdasarkan perhitungannya, bersama dengan potongan pertama, mereka membentuk sekitar 20 hingga 30% dari seluruh kadal. Lihat, kita semua berada di tim yang sama, kata Bai Xiaochun, terdengar sangat agung dan benar. Apa gunanya bertengkar satu sama lain? Apakah aku benar? Dari yang kuingat, Saint Emperor berkata kita harus menemukan benda itu, dan kita semua akan diberi hadiah. Ini semua hanya kesalahpahaman. Kalian tidak pernah memberi aku kesempatan untuk menjelaskan situasinya. Saat ini, kita semua surgawi Kaisar Saint Dinasti bisa mendapatkan keberuntungan. Ini bukan layanan berjasa yang dilakukan oleh aku sendiri, dan oleh karena itu, aku benar-benar harus berbagi penghargaan. Aku bukan tipe serakah, kamu tahu. Baru saja, sobat tua Aget Spirit, aku memberimu seluruh kaki kadal besar itu. Roh agak surgawi berdeham. Berdasarkan apa yang dia tahu, daging yang dia miliki tampaknya berasal dari kaki. Mempertimbangkan itu,
Itu benar-benar situasi berbagi dalam layanan berjasa. Melihat ekspresi bersemangat di mata Agate Spirit, Bai Xiaochun memperingatkan, dan, kita benar-benar tidak bisa mengecewakan Saint Emperor. Kamu merawat daging itu dengan baik. Itu hal yang paling penting. Sebenarnya, aku sudah memikirkan semuanya. Itu adalah kesalahpahaman yang sangat buruk sebelumnya, jadi aku pikir hal terbaik adalah memanggil Gu Tianjun dan Celestial lainnya. Aku akan berbagi sebagian daging dengan mereka semua, dan kemudian kita semua bisa keluar dari tempat ini bersama-sama. Pada akhirnya, kita semua akan berbagi secara setara dalam melakukan pelayanan yang baik. Agate Spirit memandang Bai Xiaochun dan sudah bisa mengatakan apa yang dia pikirkan. Dan memang benar bahwa situasinya berlarut-larut terlalu lama. Bahkan Agate Spirit telah mencapai batas kesabarannya. Mengangguk, ia mulai mengirim pesan melalui slip giok ke Gu Tianjun dan yang lainnya. Bai Xiaochun dan Celestial Spirit Agate tahu bahwa berdiri menunggu terlalu berbahaya, jadi mereka menemukan sebuah desa yang tidak menjadi debu dan bersembunyi di dalam salah satu bangunan di sana. Chen Su adalah yang pertama datang. Setelah melihat sekeliling dengan hati-hati, dia mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh indera ilahi roh berumur surgawi ke desa. Tak lama, dia ada di sana di kamar bersama Bai Xiaochun. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Bai Xiaochun dengan megahnya menyerahkan sepotong kaki kadal lainnya. Chen, sobat tua, ini. Ambil ini. Dulu aku bodoh sekali. Meskipun, aku harus menunjukkan bahwa kalian sedikit impulsif. Lagi pula, aku tidak akan pernah mengambil semua kredit untuk diriku dalam usaha seperti ini. Petik 2 titik. Chen Su bereaksi banyak seperti roh umur surgawi, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia sudah diberitahu tentang situasi umum sebelum datang, tetapi bahkan masih merasa itu aneh. Dan ini 3 potong lagi, sobat tua. Sambil tersenyum tulus, dia menyerahkan 3 bongkahan lagi. Tentu saja, Chen Su terengah-engah dengan cara yang sama seperti roh berumur surgawi sebelumnya. Dia memandang Bai Xiaochun, lalu pada potongan daging misterius. Karena banyak aura yang berdaulat telah diekstraksi oleh roh otomat, mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya, namun, tidak ada yang tahu itu. Chen Su melihat potongan-potongan dan, seperti yang telah ditentukan Bai Xiaochun, menyadari bahwa itu sudah cukup baginya. Ketika Bai Xiaochun melihat bahwa kedua Chen Su dan Agate Spirit telah ditenangkan, dia menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia sangat senang bahwa strateginya berhasil. Sima Yunhua seharusnya tidak menjadi masalah, pikirnya. Tapi aku yakin Gu Tianjun tidak akan mudah untuk menyenangkan. Meskipun aku sudah menemukan cara terbaik untuk membagi potongan daging menjadi 5 bagian. Mata berkilauan, ia mulai mengobrol dengan Chen Su dan Agate Spirit. Tak satu pun dari mereka benar-benar memiliki darah buruk di antara mereka, dan mereka semua adalah dewa. Selain itu, baik Chen Su dan Agate Spirit secara alami senang bahwa Bai Xiaochun telah mengambil inisiatif untuk memecah hal-hal dengan mereka. Tak lama, mereka memiliki percakapan yang benar-benar menghibur. Perlahan tapi pasti, pendapat mereka tentang Bai Xiaochun berubah. Tak lama, suara siulan terdengar dari kejauhan, dan ketiganya berbalik untuk menemukan Gu Tianjun dan Sima Yunhua mendekat. Begitu Gu Tianjun melihat Bai Xiaochun, niat membunuh berkobar di matanya, dan dia bersiap untuk menyerang. Tapi sebelum dia bisa, Bai Xiaochun mengeluarkan kartu trufnya, melemparkan setumpuk besar daging berdaulat kepadanya. Bahkan Gu Tianjun yang kuat tampak tergerak oleh pandangan semua daging itu, dan oleh aura yang kuat memancar darinya. Melambaikan lengan bajunya, dia menangkap potongan-potongan itu dan memasukkannya ke dalam tasnya untuk dipegang. Tidak mungkin kamu tidak bergerak. Bai Xiaochun berpikir, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia telah membuat beberapa persiapan khusus dengan potongan daging yang telah dia berikan kepada Gu Tianjun, memastikan bahwa aura kedaulatan mereka sangat kuat. Dan efeknya bahkan lebih besar ketika mereka disatukan. Mencadangkan beberapa langkah, dia melemparkan beberapa potongan daging ke Sima Yunhua dan kemudian berkata, dengar semuanya, yang terpenting sekarang adalah kita keluar dari sini dengan aman.
Sekarang aku telah membagi kadal itu menjadi 5 bagian, kita semua bersama-sama. Petik 2 titik titik. Ketika suaranya bergema bolak-balik di ruangan itu, Sima Yunhua mengambil potongan daging dan memeriksanya dengan cermat, matanya berkilauan. Adapun Gu Tianjun, alisnya sedikit berkerut. Meskipun dia jelas menginginkan hadiah penuh, sekarang semua orang memiliki bagian yang sama dari daging kadal, dia jelas tidak bisa menuntutnya untuk dirinya sendiri. Dan apa yang baru saja dikatakan Bai Xiaochun masuk akal. Yang paling penting adalah tidak mendapatkan hadiah yang lebih besar, itu memastikan bahwa para Celestial Kaisar dinasti Vile tidak merampok mereka. Jika Gu Tianjun berusaha keras untuk berkelahi dengan Bai Xiaochun sekarang, kemungkinan ketiga langit lainnya akan ikut campur. Dan pada titik ini, pertikaian bisa merugikan mereka semua. Setelah menyadari semua hal ini, mata Gu Tianjun menyipit, dan dia menatap Bai Xiaochun untuk waktu yang lama. Dia harus mengakui bahwa metode Bai Xiaochun sangat efektif. Akhirnya, dia mendengus dingin dan melangkah mundur, menjelaskan bahwa dia mundur. Pada saat itu, Aget Spirit, Chen Su dan Sima Yunhua menghela nafas lega. Sama seperti Gu Tianjun telah curiga, jika dia memilih untuk menekan masalah ini, mereka bertiga akan menentangnya. Pada titik ini, terjadi percakapan singkat. Dari apa yang aku mengerti, semua orang dari dinasti Kaisar Vile berpisah ketika mereka mencari rekan Daois Bai. Itu berarti kita harus tetap bersatu. Mari kita keluar secepat mungkin, dan tidak berhenti sepanjang jalan. Petik 2 titik titik. Betul. Mari kita tangkap mereka lengah, dan keluar dari sini sebelum mereka bisa berkumpul kembali. Petik 2 titik titik. Tidak ada waktu untuk kalah. Dari samping, Gu Tianjun mengangguk. Adapun Bai Xiaochun, dia adalah yang paling tidak peduli, dan dengan cepat setuju. Setelah merencanakan berbagai hal, mereka berlima memanfaatkan kekuatan penuh dari basis kultivasi mereka untuk mulai bergerak secepat mungkin. Suara gemuruh bergema saat mereka menembus udara menuju pintu keluar. Membuat terobosan yang terlihat jelas untuk pintu keluar itu jelas akan menarik perhatian. Tapi mereka tidak peduli. Mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikan fluktuasi yang disebabkan oleh perjalanan mereka. Ketika mereka bergerak, menjadi jelas siapa di antara mereka yang bergerak lebih cepat daripada yang lain. Gu Tianjun memimpin, diikuti oleh roh berumur surgawi dan Bai Xiaochun, dengan Chen Su dan Sima Yunhua mengambil posisi di belakang. Ketika mereka mendekati pintu keluar, mereka melihat 3 garis cahaya bergerak ke arah mereka. Mereka tidak lain adalah Pangeran Ur Iblis, Pendeta Devourer dan Gongsun Wanner.